Halo semua, kenalin aku Faris. Di video kali ini aku mau sharing gimana cara aku belajar IELTS secara mandiri alias full otodidak dan berhasil mendapatkan band 7 dalam waktu cuma 2 bulan. Video ini cocok banget buat kalian yang mau low budget, nggak punya banyak waktu, dan nggak mau ikut kursus yang mahal-mahal. Kalau kalian lagi persiapan IELTS atau penasaran gimana cara aku nyusun strategi belajarnya, tonton video ini sampai habis ya. Oke, sebelum kita masuk ke strateginya, kita kenalan dulu sama IELTS. Nah, IELTS itu adalah singkatan dari International English Language Testing System yang biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang di 4 aspek yang berbeda, yaitu listening, reading, writing, dan juga speaking. Skor IELTS berkisar dari 0 sampai 9. Semakin tinggi skor yang kita dapat, maka semakin bagus juga kemampuan bahasa Inggris kita. Tes ini biasanya digunakan untuk persyaratan wajib bagi kalian yang mau daftar kuliah di luar negeri, dengan skor minimal pada umumnya adalah 6,5 atau 7, tergantung dari kampus dan jurusannya. Selain itu, skor IELTS ini juga bisa digunakan untuk mendaftar program beasiswa seperti LPDP, kemudian bekerja di luar negeri seperti WHV Australia, hingga migrasi ke negara yang berbahasa Inggris. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu cara aku belajar. Aku mulai dari listening, karena listening adalah section favorit aku dan yang paling sering aku latih. Di IELTS, listening itu ada 4 part dengan durasi selama 30 menit. Format soalnya juga variatif, mulai dari percakapan sehari-hari, informasi umum, sampai ke topik akademik. Jadi memang latihan di bagian listening ini tidak hanya melatih telinga kita, tapi juga membiasakan diri kita dengan berbagai jenis konteks dan kosakata. Awalnya karena aku belum tahu sama sekali format tesnya, aku mulai latihan di website yang namanya IELTS Online Practice Test dan ini gratis. Dari situ aku mulai paham jenis pola soalnya dan pertanyaan apa saja yang sering muncul dalam tes. Setiap sesi latihan biasanya aku habiskan sekitar 90 menit penuh termasuk mengulang bagian yang sulit. Setelah itu aku rutin mendengarkan konten berbahasa Inggris dengan aksen yang beragam, mulai dari video vlog, TED Talks, BBC News, mendengarkan cerita dari The Fable Cottage, hingga mendengarkan podcast favorit aku yaitu The Wall Street Journal di Spotify. Kenapa sih mendengarkan berbagai accent itu penting? Karena di tes nanti nggak selalu dapat yang British accent. Bisa jadi Australian accent atau American accent. Jadi semakin banyak accent yang kita tahu, maka semakin siap juga kita di hari tes nanti. Selama sesi latihan, aku nggak cuma mengerjakan soal, tapi juga melakukan teknik shadowing, yaitu mengulang apa yang mereka ucapkan untuk melatih telinga dan pengucapan. Setiap hari minimal 15-20 menit, aku biasakan diri untuk mendengar atau menonton konten bahasa Inggris tanpa subtitle dengan tujuan untuk melatih telinga aku supaya terbiasa dengan ritme dan intonasi bahasa Inggris. Sekarang masuk ke reading. Reading di IELTS itu ada 3 teks panjang dengan durasi cuma 60 menit. Karena aku tahu kemampuan membaca aku masih perlu diasah, jadi aku membiasakan diri untuk membaca konten-konten bahasa Inggris, mulai dari berita ringan yang ada di sosial media, lalu membaca berita online seperti The New York Times, The Guardian, dan berita yang ada di BBC. Cara ini cukup ampuh untuk membantu menambah kosakata baru dan membiasakan kita dengan berbagai topik yang biasanya muncul di tes. Selama membaca, aku melatih 2 teknik penting. Yang pertama adalah scanning, yaitu fokus untuk mencari kata atau informasi tertentu yang dibutuhkan. Yang kedua adalah skimming, yaitu teknik membaca cepat untuk memahami inti paragraf secara umum. Untuk latihan, aku biasanya menyisihkan waktu setiap harinya untuk mengerjakan 1 teks soal. Fokusnya bukan untuk buru-buru menyelesaikan semuanya, tapi untuk menemukan kelemahan dan memperbaikinya. Karena kalau kita kerjakan semuanya sekaligus tanpa punya strategi yang jelas, biasanya akan memakan waktu lebih lama dan hasilnya kurang efektif. Sekarang masuk ke speaking. Speaking itu durasinya sekitar 11-14 menit dan terdiri dari 3 part, yaitu perkenalan, cue card, dan diskusi. Jujur aku nggak punya teknik khusus untuk latihan ini karena kemarin itu aku cuma nonton video mock test yang ada di YouTube, terutama di channel IELTS Advantage. Dan dari sana aku coba untuk memahami pola jawaban dari peserta yang mendapatkan skor tinggi. Aku mencoba menjawab pertanyaan yang sama yang muncul di video, lalu membandingkannya dengan jawaban mereka. Dari pengalaman tes, ada beberapa hal penting yang aku pelajari. Yang pertama adalah fokus dulu ke fluency.
Jadi nggak harus punya accent yang super British atau super Amerika, yang penting pronunciation-nya itu jelas. Yang kedua adalah gunakan bahasa Inggris sehari-hari. Pilih kosakata yang sederhana tapi bervariasi dan ucapkan secara natural. Jadi nggak harus fokus ke grammar yang kompleks atau penggunaan kata-kata yang terlalu fancy. Yang ketiga adalah kalau kalian nggak punya teman untuk mock test, kalian bisa bicara sendiri di depan cermin atau rekam suara di handphone. Dari situ kalian bisa dengarkan lagi audionya dan menilai pengucapan serta intonasi sendiri. Yang terakhir adalah writing. Menurut aku, writing ini adalah tes yang paling sulit di IELTS karena butuh kemampuan mengolah ide, menyusun struktur, memilih kosakata yang tepat dalam waktu yang terbatas. Jadi, kemarin aku memutuskan untuk belajar sebisa mungkin tanpa terlalu memaksakan diri sambil menjaga kualitas tulisan dan memahami format ujian. Writing ini durasinya sekitar 90 menit dan terdiri dari 2 task. Task 1 itu menjelaskan grafik, tabel atau diagram. Task 2 itu menulis esai, opini, atau argumen. Untuk belajar, aku mulai dengan membaca sampel answer yang ada di YouTube. Channel yang membantu menurut aku adalah IELTS List, Lily IELTS, dan IELTS Advantage karena tips yang mereka berikan itu praktis, jelas, dan mudah diterapkan. Dari situ aku mempelajari strategi untuk menjawab tiap-tiap task, mulai dari membaca grafik, tabel, diagram, sampai menyusun esai dengan struktur yang rapi dan coherence yang baik. Aku biasanya latihan writing 2 kali seminggu, alasannya sederhana karena memang tes ini sulit, dan aku lebih fokus mengasah skill yang menjadi keunggulan aku. Latihan biasanya aku ambil dari buku Cambridge karena di sana sudah tersedia contoh soal yang sesuai dengan format ujian. Setelah menulis, aku memanfaatkan AI, ChatGPT untuk membantu mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap tulisanku. Sehingga aku tahu bagian mana yang harus ditingkatkan dan diperbaiki. Dengan strategi dan sumber belajar tadi, akhirnya aku berhasil meraih overall band 7 di IELTS Academic dengan persiapan lebih kurang 2 bulan. Semua ini murni hasil belajar mandiri tanpa ikut kursus sama sekali. Semoga strategi ini bisa membantu teman-teman semua yang sedang persiapan IELTS supaya bisa meraih skor yang diinginkan. Jadi itu dia cara aku belajar IELTS dalam waktu 2 bulan dan berhasil achieve overall band 7 secara otodidak. Kalau kalian mau aku bikin video khusus yang membahas tentang salah satu skill atau punya pertanyaan lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.